Masuk ke HP mau tap-tap. Iya. Pilih sekarang Saya bantu juga tap-tap layar. Mata tadi naik. Selamat sore Sobat CKN, selamat bergabung. Assalamualaikum. Kita tunggu dulu. Tunggu apa? Jadi kita live on air lagi Di 2026 Yeay. First live. Apa? Jadi bagi Sobat JKN yang mau tanya-tanya soal program JKN, mungkin apa keaktifan kepesertaannya, boleh silakan tanya-tanya di bawah. Akan dijawab sama Kak Riri. Yuhu. Halo. Beda Vaskes kok bayar ya? Beda Vaskes. Di Mungkin- mana Kak? Mungkin Vaskes dari luar ya. Beda Kalau Vaskes maksudnya? mungkin maksudnya dia tidak terdaftar di Vaskes yang dikunjungi dan mungkin sudah lebih dari 3 kali dilayani di Vaskes tersebut sehingga pelayanannya diarahkan untuk. Jadi biasanya kalau ketentuan layanan kesehatan, semisal teman-teman berada di luar domisili, nah itu ketentuannya bisa digunakan maksimal 3 kali pelayanan di Vaskes yang sama dalam 1 bulannya. Jadi kalau semisal ini Kak siapa nih? Kak Honda Mio ya? motor baru. Honda Mio. Jadi kalau semisal ini kakaknya sekarang domisili mana, terus sekarang tinggalnya di mana. Kalau semisal sudah memang sudah lama di kota yang sekarang, mending baiknya dipindahkan Vaskesnya Kak. Boleh mungkin dicek dulu. Boleh melapor ke kantor BPJS terdekat atau melalui aplikasi mobile JKN. Oke, lanjut. Dari Kakak di bawah langit. Kak, saya mau pindah ke pemerintah dari Mandiri, syaratnya apa? Kakak di bawah langit. Kalau saya di bawah apa? Saya di atas tanah. Jadi untuk teman-teman, untuk kepesertaan mandiri yang ingin beralih ke pemerintah, itu dia prosedurnya adalah silahkan teman-teman coba ke kantor BPJS, kantor cabang terdekat dulu. Karena kan sebenarnya untuk tanggungan pemerintah itu setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi silahkan teman-teman ke BPJS kantor cabang terdekat dulu mengkonfirmasi apakah domisilinya teman-teman ini programnya ada dan bagaimana cara pendaftarannya. Biasanya sih itu kalau untuk pendaftaran tanggungan pemerintah itu pelaporannya ke pemerintah setempat seperti kantor desa atau kantor kelurahan atau dinas sosial atau dinas kesehatan setempat seperti itu. Ini tadi pertanyaannya sama dengan Kakak Pisces ya, soal BPJS pemerintah persyaratannya apa aja. Jadi Ya, mungkin jadi, sudah terjawab sudah karena terjawab nggak beda ya. jauh menitnya. Nah, ini ada Kak dari Kakak Rahayu Triana. Kak, maksudnya PBPU dan BP pemerintah daerah itu apa ya? Oh iya, jadi untuk Kakak Rahayu, segmen atau jenis kepesertaan PBPU dan BP pemerintah itu adalah penerima bantuan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi mungkin biasanya teman-teman lebih familiar kalau disebutnya BPJS gratis ya. Jadi itu BPJS gratis dan penanggungnya adalah pemerintah daerah setempat. Seperti itu. Oke. Ini lanjut lagi dari pertanyaan lanjutan dari Kakak di bawah langit nih. Tapi saya ditunggakan Kak BPJS mandirinya. Wah. Kalau berarti statusnya nonaktif ya. Nonaktif. Jadi kalau untuk peralihan itu tadi ya Kak tergantung kebijakan daerah masing-masing. Kalau semisal kakaknya ada tunggakan dan tunggakannya itu di atas 4 bulan, kemudian agak berat untuk dilakukan pelunasan secara langsung, boleh ikut program rehab Kak. Jadi BPJS Kesehatan ada program rehab, bisa didaftar melalui Care Center 165, aplikasi mobile JKN atau langsung ke kantor BPJS terdekat. Oh, Pandawa nggak bisa ya Kak Riri? Enggak bisa. Untuk saat ini rehab belum bisa melalui Pandawa ya. Oke. Lanjut dari Kakak Pong 06.
Bagaimana cara mau pindah BPJS dibayar Pemda ke Mandiri kelas 2? Oh, berarti kalau ini Dari dari PBI ke Mandiri, mau ya. pindah itu bagaimana caranya? Jadi boleh melalui Pandawa saja kakak. Kalau semisal tidak bisa ke kantor, di Pandawa itu ada pelayanan pengaktifan kembali status kepesertaan. Ya, tapi kalau semisal mau langsung ke kantor juga boleh. Siapa tahu mau ketemu karir yang Siapa tahu mau cantik. ketemu saya, kita kenalan dulu. Kalau memang cocok bisa datang ke Rabi. Kalau memang cocok. Kalau memang cocok Lanjut. bisa. Halo dari kakak Mama Chan. Cal. Kak, kalau BPJS Mandiri mau pindah kelas, apa bisa langsung digunakan? Apa masih nunggu berapa minggu? Nah, ini maksudnya TMP-nya Kak. Kalau misal mau pindah, apakah bisa langsung digunakan di hari itu juga Oke, kelasnya? Atau jadi bagaimana? teman-teman untuk perubahan identitas seperti perubahan vaskes dan kelas itu dia masa berlakunya per tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, jadi semisal teman-teman ubah kelasnya di bulan ini, nah otomatis kelas barunya itu akan terbaca per tanggal 1 bulan depan. Oke, lanjut lagi dari kakak Novia. Maaf Kak, untuk pemeriksaan kehamilan di puskesmas apakah bisa dipakai? Bisa dong. Jadi pastikan saja Kak Novia status kepesertaannya aktif ya. Bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi selama sesuai indikasi medis dan status kepesertaannya aktif, itu bisa digunakan BPJS-nya. Oke. Lanjut dari kakak Icaca. Kak, aku udah daftar, udah berhasil. Terus pas masuk suruh ngisi auto debit. Aku klik BCA kok offline teh. Oh, berarti ini lewat Mobile JKN nih berarti. Nah, kemudian untuk Icaca status kepesertaannya kemungkinan ini penangguhan pembayaran. Jadi untuk Kak Icaca dicek dulu Kak, itu pembayaran pertamanya apakah sudah masuk tanggal bayarnya. Kalau semisal belum bisa melakukan pembayaran iuran pertama, karena kan itu nunggu 14 hari ya. Nah, jadi kalau semisal Kak Icaca iuran pertamanya belum saatnya untuk dibayarkan, mohon menunggu dulu ya Kak. Jadi nanti bisa registrasi dan login di Mobile JKN ketika iuran pertamanya sudah dibayarkan secara manual. Nah, nanti boleh deh daftar auto debitnya melalui bank apa yang Kakak punya. Agak Jadi- ngeblank. Jangan sayang. Gara-gara apa? Lanjut. Iya, jangan Dari blank. kakak 12 underscore Sylvia. BPJS sayang dari pemerintah nggak aktif, gimana caranya biar aktif? BPJS saya dari pemerintah nggak aktif. Gimana caranya biar aktif? Ini tadi sama pertanyaannya dengan di bawah langit dan kakak Pisces. Oke, ih kerennya ingatannya Kakak Dea, saya dong. saja tidak ingat. Jadi untuk Kak Sylvia, kalau semisal PBI-nya statusnya sekarang nonaktif, untuk pengaktifan itu ada beberapa solusi. Yang pertama, kalau mau diaktifkan kembali ke PBI atau tangan pemerintah, silakan dilaporkan kembali ke pemerintah setempat. Kemudian boleh juga kalau Kakak Sylvia-nya berkenan bayar iuran setiap bulan, boleh didaftarkan sebagai peserta mandiri ya. Bisa lewat Pandawa atau ke kantor BPJS terdekat. Jadi pilihannya ada di kakak-kakak. Kakak silakan dipilih kakak. Lanjut dari Nur Aziza Syarif. Syarif. Aku udah P3 dan udah P3K dan P3. udah nikah. Punya kakak sendiri tapi masuk di BPJS Ortu. Cara pisah dan dibayarkan pemerintah gimana? Kak Nur Aziza sekarang statusnya P3K. Nah, yang pertama yang harus dipastikan kakaknya apakah sudah menerima gaji. Nah, kalau sudah, silahkan SK dan daftar gajinya itu dilaporkan ke BPJS terdekat untuk dialihkan segmennya kakak. Jadi nanti dipisah dari data orang tua karena seharusnya Kak Nur Aziza itu sudah dialihkan sebagai segmen peserta P3K di aplikasi. Seperti itu ya. Oke, lanjut kakak Bunga Matahari. Berkas apa disiapkan kalau mau pindah dari Mandiri ke gratis kak? Silahkan Kak untuk Bunga berkasnya Matahari. harus berkoordinasi ke kantor desa atau betul, kelurahan betul. ya. Nanti orang dari sana yang mempersyaratkan apa aja yang mesti kakak bawa. Kakaknya melapor saja dulu ke pemerintah setempat, Ya. nanti ditanyakan dulu bagaimana prosedurnya dan berkas apa saja yang bisa diakan. Yap. Oke, lanjut. Ini dari kakak Arfandi. Cuman kedepannya nggak bayar Mi, tapi mas kayaknya Berarti kayaknya ada pertanyaan sebelumnya. Kita cari dulu pertanyaannya ke Arfandi ya. Tapi nggak ada deh. Arfandi, di manakah dirimu? Nggak ada kak.
Di-up dulu Oh, kan? ada ini. Aduh, parah Kak, deh. bagaimana itu waktu bikinkan BPJS yang dibayar cuma 3 kali bayar, cuman kedepannya nggak dibayar nih tapi masih aktif, itu ada masuk pemberitahuannya masuk di BPJS gratis. Oh, 3 kali bayar Ji mandiri, terus tiba-tiba ada pemberitahuannya masuk ternyata dia beralih tanggung pemerintah. Oh, ya, siap. Jadi untuk Kak Arfandi berarti sebelumnya statusnya itu mandiri ya atau peserta PBPU, pekerja mandiri, di mana kalau semisal bayarnya baru 3 kali, artinya pada saat itu Kak Arfandi mungkin nonaktif menunggak. Iya. Kemudian dimasuk tanggungan pemerintah dan sekarang statusnya aktif. Jadi boleh Kak Arfandi coba download aplikasi mobile JKN, registrasi dan coba cek apakah Kak Arfandi masih ada sisa tunggakan. Kalau masih ada, artinya itu masih menjadi kewajiban untuk dibayarkan. Ya, kalau semisal tunggakannya di atas 4 bulan, itu boleh silahkan daftar program rehab di aplikasi mobile JKN ya. Oke. Ini lanjut dari kakak Fitri Kurniawati. Kak, aku mau tanya, aku kan punya BPJS dari perusahaan, udah nggak kerja, udah nggak aktif, pas kemarin dicek kok aktif. Wah, Ada beberapa kemungkinan sih. Siapa tahu mungkin kakaknya beralih ke PBI. ya bisa jadi ya. Boleh cek dulu di aplikasi mobile JKN-nya Kak, atau pelayanan Pandawa juga boleh. Iya. Pilih pelayanan informasi. Statusnya apa? Iya. Oke, lanjut dari kakak Nana. PPU status penangguhan peserta itu maksudnya gimana Kak? PPU. Oh, berarti ini kalau PPU penangguhan biasanya sih baru diusulkan. Oh, iya. Mungkin TMT-nya per tanggal 1 bulan berikutnya Kakak. Jadi coba cek bulan depan per tanggal 1 ya. Pastikan saja badan usahanya sudah melakukan pembayaran iuran ke BPJS, kemudian nanti statusnya itu langsung aktif kok. Oke, lanjut. Kita cari pertanyaan yang udah agak tenggelam dulu ya. Kasihan tidak. Iya, pakai pelampung tak. Iya. Ada jasa sewa ban. Ini dari kakak Arkana Skincare. Nah, kalau BPJS bayi baru lahir di RS harus laporan kah? Kalau untuk bayi baru lahir di rumah sakit itu biasanya ada petugas khusus kakak yang melakukan pelaporan ke BPJS untuk pendaftaran bayi baru lahir. Jadi sebenarnya silahkan ke Arkana Skincare, boleh dicek saja atau konfirmasi ke rumah sakit apakah bisa dibantu laporkan ke BPJS atau tidak. Kalau memang tidak, silahkan langsung melaporkan ke BPJS terdekat dengan membawa surat keterangan lahir bayinya yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit. Betul. Oke. Dari kakak Icaca lagi. Suami dan anakku tuh dapat KIS dari pemerintah, tapi aku nggak dapat. Aku daftar harus bayar offline dulu. Suami dan anakku tuh Iya. dapat KIS, tapi aku untuk Kak Icaca. Ini Kak Icaca domisili mana Kak? Karena sebenarnya sih untuk tanggungan pemerintah itu memang tidak ada tidak ada jaminan aktif satu kakak. Nah, kembali lagi ketentuan dari pemerintah setempat. Boleh coba Kak Icaca laporkan mungkin ke kelurahannya Kak. Iya. Ditanyakan dulu di sana atau kantor desa sesuai dengan kartu keluarganya, apakah mungkin Kak Icacanya bisa diusulkan juga. Tapi kayaknya kalau suami nggak salah dan tadi Kak Icaca komen dia sudah P3 apa? Lah, bukan Kak dia? bukan dia ya. Oke. kayaknya tadi yang Lanjut. Pernah dibully dokter karena BPJS ku kelas 3, padahal di pendaftaran mau pakai umum nggak boleh karena punya BPJS. Ya Allah, mohon maaf sebelumnya ya Kak In. Sebenarnya kalau dari BPJS Kesehatan itu kami tidak ada diskriminasi, semua sama. Iya. Mau dia kelas 3, 2, 1, mau dia PBI, PBPU, PPU, ASN, itu semuanya sama. Jadi yang membedakan hanya ketika rawat inap di rumah sakit, yaitu jumlah ketersediaan tempat tidur rawat inapnya. Selain itu semuanya sama Kak pelayanannya. Jadi seharusnya sih mungkin ini personal ya. Kalau semisal kakaknya merasa kurang nyaman, mungkin setiap rumah sakit atau vaskes itu ada apa sih istilahnya, ruang pengaduan iya, betul-betul. atau PIPP, petugas PIPP kalau terkait misal kayak pelayanan. Mungkin kurang puas. Boleh mungkin dikonfirmasikan ke bagian manajemen vaskes. Nah, tapi kalau semisal terkait pelayanan misal mungkin BPJS yang bermasalah kah mungkin, atau ada apa sih istilahnya datanya tidak aktif, BPJS-nya boleh hubungi BPJS 1. Kalau untuk ini tadi kayaknya itu masalah apa ya, manajemen rumah sakit Manajemen rumah kayaknya sakit ya. Iya. Boleh coba dulu Kak. Kalau dari kami tidak ada diskriminasi, semuanya sama.
Oke, kita lanjut ke kakak Ami 1808. Kak, anak saya namanya belum masuk ke kakak, apa bisa BPJS-nya dipakai di RS? Kakak usia anaknya sekarang berapa bulan? Jadi untuk bayi baru lahir itu ada istilahnya kartu sementara atau kartu bayi. Tetapi kartu bayi itu hanya boleh digunakan maksimal usia bayinya 3 bulan. Jadi kalau sudah usia anaknya di atas 3 bulan, itu silahkan boleh segera diurus dulu akte kelahirannya di Dukcapil, kemudian ke BPJS untuk dilaporkan. Oke, lanjut lagi dari kakak Ami. Kak, kalau punya BPJS gratis, apakah bisa lahiran SC secara gratis di rumah sakit mana aja? Aktif nggak? Kalau aktif kami itu bisa ya. Jadi semua pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis itu semua dijamin oleh BPJS Kesehatan. Syaratnya yang pertama statusnya aktif, kemudian sesuai dengan prosedur. Bisa kok. Untuk kami sehat-sehat ya sampai lahiran, semoga ibu dan bayinya sehat. Amin. Oke, amin. Lanjut. Ozil Store 12. Kak, apakah benar ada pemutihan BPJS? Papaku 19 bulan belum bayar. Apakah ada penangguhan? Untuk pemutihan tunggakan iuran itu sampai sekarang kami masih menunggu info dari pusat ya teman-teman. Jadi belum ada info resmi dari kami terkait ada atau tidaknya pemutihan tunggakan. Sambil menunggu informasi tersebut, silahkan kakak Ozil, kalau misal 19 bulan itu dan merasa berat untuk dilunasi secara sekaligus, silahkan untuk melakukan pendaftaran rehab cicilan, program cicilan ya dari BPJS Kesehatan, dan kakak bisa daftar di aplikasi Mobile JKN, di situ ada. Terus sambil menunggu informasi ya, silahkan dilunasi dan sambil berharap yang terbaik lah ya buat kita semua. Soalnya kita nggak tahu nanti belum ada keputusan. Lanjut ya, ini dari kakak Frenda _29. Anakku kemarin dibikinkan BPJS di RS tapi disuruh diaktifkan lagi, tapi sampai sekarang belum. Apa ada biaya lagi? Berarti kemarin ini didaftarkan oleh pihak rumah sakit mungkin ya. Cuman sampai sekarang belum diaktifkan. Nah, apa kalau mau belum mungkin masih itu belum dicek diupdate dulu ya, sih kakak Frenda. Untuk kakak Frendanya sendiri terdaftar sebagai peserta apa, karena kan kalau untuk bayi atau anak itu dia include ya dengan data ibu. Kalau mau lebih jelasnya mungkin baiknya ke BPJS terdekat dulu sih Kak, dicekkan dulu ya. Dicek dulu statusnya apa, aktif atau tidak, dan pengaktifannya seperti apa ya. Oke, lanjut dari kakak Januaros. Kak, BPJS saya dalam masa denda RITL, semisal saya pakai lahiran di masa denda, kena biayanya besar kah? Perhitungan biaya, perhitungan denda pelayanan ya. Jadi untuk Kak Januaros. Jadi terkait untuk denda pelayanan setelah pembayaran tunggakan itu memang di sistem akan terbaca atau warning denda pelayanan di rumah sakit atau FKRTL. Nah, untuk denda pelayanannya itu warningnya terbaca itu aktif selama 45 hari menghitung tanggal pembayaran tunggakannya teman-teman. Kalau dipakai rawat inap di rumah sakit belum lewat 45 hari, maka pastinya akan dikenakan denda sebagai konsekuensi karena sebelumnya tidak rutin melakukan pembayaran iuran. Nah, kalau untuk perhitungannya itu dia 5% dari biaya perawatan di rumah sakit dikali berapa bulan sebelumnya teman-teman menunggak, maksimal 12 bulan. Kalau nunggaknya itu kemarin lebih dari 1 tahun. Jadi besar atau tidaknya itu sih ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia besar karena mungkin biaya perawatan di rumah sakitnya, mungkin kalau operasi lahiran operasi sama lahiran normal pasti itu beda penanganannya. Sama agak besar kalau jumlah bulan tunggakannya itu agak lama. Kita nonton ya. Agak lama. Jadi seperti itu ya kakak. Oke, lanjut sudah? Ya, lanjut. Oke, dari kakak Ataris 078. Apakah langsung bisa periksa BPJS ke dokter rumah sakit tanpa pakai rujukan dari Vaskes 1? Kalau semisal biasanya yang tanpa rujukan itu biasanya sih pos rawat inap dulu.
Jadi semisal nih ada peserta habis rawat inap di rumah sakit, setelah dipulangkan itu dikasih surat kontrol. Nah, itu bisa langsung ke rumah sakit karena itu adalah surat kontrol pos rawat inap namanya. Jadi kontrol pertama setelah rawat inap. Nah, kalau setelah kontrol itu kemudian ternyata hasil pemeriksaan dokter itu diarahkan kembali lagi untuk kontrol, itu harus terbitkan rujukan dulu di FKTP-nya teman-teman. Jadi ke FKTP atau puskesmas terdaftarnya, kemudian nanti diterbitkan rujukan. Iya, betul. Nah, jadi sesuai prosedur itu harus pakai rujukan ya dari Vaskes. Kalau mau tingkat 1. ditanggung sesuai prosedur. Betul. Lanjut dari kakak cute. Siapa apa itu yang bergetar? Kak, kalau kartu BPJS hilang mau cetak lagi harus pakai surat kehilangan gak kak? Nggak perlu sayang. Untuk kartu, untuk sekarang itu kita nggak ada pencetakan kartu ya? Sudah tidak ada sejak 2022. Ya, karena kita sudah bertransformasi. Betul. Jadi kalau kartunya hilang boleh pakai KTP Dan kartu digital. Kartu ya. digital itu ada di aplikasi Mobile JKN. Silahkan di-download dan diakses. Jadi tinggal bawa HP-nya saja baru bisa berobat. Oke. Betul. Jadi teman-teman sudah tidak perlu repot-repot lagi bikin surat kehilangan atau apapun itu. Cukup download Mobile JKN atau pakai KTP saja. Lanjut dari kakak Caca 21. Kak, BPJS kelas 3 kalau misalkan lahiran normal sisanya bayar berapa ya? Nggak ada kak. Ada kak? Nggak ada dong. Info Nggak dari ada. mana kak? Iya. Jadi silahkan selama status kepesertaannya teman-teman aktif, kemudian pelayanan kesehatannya itu sesuai dengan prosedur, itu tidak ada iur biaya sama sekali untuk pasien atau peserta. Jadi pastikan saja Kak Caca status kepesertaannya aktif, jangan stres, semoga lahirannya sehat-sehat, Amin. lancar, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Amin. Lanjut dari kakak aku Sagittarius. Kak, aku kan PB ini. Nah, anakku yang baru lahir udah 1 bulan, kakak barunya belum jadi. Apa bisa ikut jadi PBI juga? Ini mau dipastikan dulu ibunya PBI apa nih? PBPU Pemda kah, tanggungan Pemda, atau PBIJK yang Iya. tanggungan pemerintah pusat. Kalau Aku Sagittarius. aku Sagittarius ini PBIJK itu bisa karena maksimal usia bayinya ya 11 bulan. 11 bulan. Kalau PBPU Pemda, nah itu tergantung kebijakan Pemda. Biasanya sih kalau Pemda mungkin batasnya sampai 28 hari ya. Boleh mungkin di konfirmasi Konfirmasi. baiknya dulu ke BPJS terdekat Kak. Aku Sagittarius. Oke. Aku Virgo. Aku Pisces. Lanjut dari kakak Risma. Kak, apakah bayar BPJS itu tidak bisa didobel untuk bulan depan kah? Bisa. Bayarnya di M-Banking ya? Bisa ada beberapa. Jadi kalau mau bayar untuk beberapa bulan ke depan itu bisa. Salah satunya bisa lewat bank. Jadi M-Banking, ATM atau di teller bank. Kemudian bisa juga di kantor pos. Jadi nanti di situ ada Betul. pilihan bulannya mau bayarnya sampai 1 berapa bulan, bulan. 2 bulan, 3 bulan. Itu bayarannya ke depan ya, Sobat JKN. Jadi biar bulan depan kalau lupa berarti udah. Ya, dia otomatis saldonya akan terpotong. Jadi nanti bisa cek secara berkala di aplikasi Mobile JKN. Oke, lanjut dari kakak 12 Sirpia. Yang tadi ini. Oh iya kak? Iya. Kalau satu orang ikut mandiri, apakah anggota yang lain awalnya gratis juga ikut mandiri dalam satu kakak? Kalau semisal anggota keluarga yang lain yang PBI statusnya aktif, itu tidak wajib untuk didaftarkan Kak Silvia, kecuali Kakak Silvianya daftar mandiri tetapi pilih hak kelasnya di atas kelas 3. Nah itu biasanya akan diedukasi bahwa jika pilih kelas di atas kelas 3 sedangkan ada anggota keluarga yang terdaftar PBI, maka yang anggota keluarga PBI-nya wajib diikutkan. Kelas 3, iya. Tapi kalau semisal Kak Silvianya daftar mandiri kelas 3 dan anggota keluarga yang lain aktif PBI, berarti anggota keluarga yang PBI aktif itu tidak tidak wajib untuk didaftarkan. Oke, lanjut dari kakak Dea Wieo. Kak, kalau dari PBI terus diubah jadi ikut perusahaan, terus udah resign mau pindah ke PBI lagi bisa kan? Bisa atau tidaknya silahkan konfirmasi atau usulkan dulu Kak di pemerintah setempat Iya, ya. betul. Jadi Kantor untuk desa atau penerima kelurahan. bantuan iuran itu kewenangannya di pemerintah daerah setempat. Jadi silahkan melapor dulu. Bisa atau tidaknya nanti sesuai kebijakan atau ketentuan dari Pemda setempat. Betul. Oke, lanjut. Ini ada dari kakak Daisy_Chi. Hai kak, aku baru daftar BPJS Mandiri, masukin data anakku. Kok sudah ada tagihan 875.000 ya? BBL pasti.
Hai juga. Hai juga Kak. Kak, ini anaknya lahir bulan berapa? Jadi sesuai ketentuan setelah adanya Perpres 82 tahun 2018. Oh, terima kasih. Apa itu? Gift kayaknya. Ya. Oke. 2018. Jadi Perpres 82 ya. Kalau teman-teman mau search di Google boleh. Perpres 82 tahun 2018 terkait untuk pendaftaran bayi baru lahir. Jadi untuk anak yang lahir sejak Desember 2018 itu dikategorikan sebagai bayi baru lahir. Di mana ketika dilakukan pendaftaran maka tagihannya langsung terbentuk, tidak menunggu 14 hari. Betul. Nah, ketika ada keterlambatan pelaporan maka akan dikenakan sanksi, pembayaran iurannya tetap tertagih dari bulan kelahiran maksimal 25 bulan. Jadi 24 bulan ditambah 1 bulan iuran bulan berjalan. Berarti ini tadi Kak, siapa sih namanya? Iya, itu tadi untuk kakak tadi. Berarti ini Kelas bayinya, anaknya berarti 3. sudah di atas 2 tahun Iya, ini karena karena tagihan maksimal ya, maksimal 875 kelas 3. Jadi sesuai ketentuan memang sudah seperti itu ya Kak, itu adalah iuran bulan berjalan. Wah, ada Aduh, ada iklan, sorry. warna biru lagi, bagian merah kuning. Jadi itu adalah iuran pertama anaknya kakak ya. Jadi itu wajib dibayarkan dan mohon maaf tidak bisa dicicil. Itu memang dia munculnya sesuai dengan itu tadi karena adanya keterlambatan pelaporan. Yep. Jadi untuk teman-teman jika memiliki bayi atau mungkin ada keluarga, silahkan langsung dilaporkan sehat ataupun lahir sakit, mohon tetap didaftarkan supaya anak-anak kita itu memiliki jaminan kesehatan ya. Oke, lanjut. Dari KKL. Kak, kalau misal mau pindah alamat BPJS bisa nggak via online? Terima kasih. Pindah alamat. Bisa lewat pelayanan Pandawa Kak. Pilih perubahan identitas. Kalau untuk mobile JKN untuk saat ini belum bisa mengakomodir Aduh, iklan lagi. untuk saat ini kalau untuk perubahan identitas itu silahkan melalui aplikasi nomor Pandawa. Yang di tengah. Silahkan dicet, pilih pelayanan administrasi dan perubahan identitas. Kalau untuk mobile JKN itu belum bisa ya untuk perubahan nama dan alamat. Jadi yang bisa itu di mobile JKN nomor handphone dan email. Oke, lanjut. Dari Kakak Flo. Kak, BPJS ku udah nggak aktif lagi karena udah umur 23, awalnya ditanggung PNS. Oh, berarti tanggungan. Betul sekali. Kakaknya masih kuliah belum? Masih kuliah enggak? Kalau masih kuliah kenapa Kak? Kalau masih kuliah, jadi untuk tanggungan anak, baik tanggungan anak ASN ataupun pegawai swasta, itu ketentuannya sama. Jadi usia tanggungan itu sampai 21 tahun. Kemudian ketika usianya lewat 21, statusnya otomatis akan nonaktif di sistem. Nah, kalau lanjut kuliah itu bisa ditanggung sampai usia 25 tahun. Iya, betul. Nah, dengan setiap tahunnya melaporkan keterangan aktif kuliah atau bukti pembayaran SPP terakhir. SPP atau UKT ya. iya. Yang belum lewat 6 bulan. Jadi yang terbaru. Di Jadi semester silakan berjalan. dilapor. Betul. Silakan dilapor saja ke Flow, bisa lewat nomor Pandawa. Saya Flora. Oke, lanjut. Dari Kakak Lizzie Lespani Putri. Kalau dari kelas 2 mau pindah ke kelas 3 secara online bisa nggak ya? Bisa Kalau dong. Bisa, caranya gimana? Berarti ini peserta mandiri ya? Iya, betul. Bisa lewat mobile JKN Kak. Mobile JKN Pandawa bisa. Bisa, silakan diakses menu perubahan data peserta. Iya, atau pasti. menu Perubahan kelas. Kalau di Kelas. Pandawa perubahan data. Oh iya. Ya, nanti ada di situ perubahan kelas. Jadi nanti pastikan saja Kak Lizzie status kepesertaannya aktif, kemudian iuran bulan berjalannya sudah terbayarkan. Oke, lanjut dari Kakak Gina Gigi. Kak, kalau pindah alamat BPJS berapa lama ya jadinya? Soalnya saya pengen sebelum lahiran beres. Langsung beres Di Kak, hari di hari yang itu sama. juga. Silahkan langsung dilaporkan, boleh pelaporannya melalui Pandawa atau boleh langsung ke kantor cabang terdekat. Kalau Pandawa sih biasanya ya maksimal istilahnya prosesnya itu 2 kali 24 jam. Iya. Jadi Hari kerja? Ya, hari kerja. Jadi kalau misal kakaknya mungkin tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari kantor cabang, boleh langsung ke kantor cabang. Oh, ada komen lanjutannya Kak. Katanya tapi saya udah 2 bulan belum beres Kak. Lapor di mana Kak? Jangan-jangan di BPJS sebelah. Atau jangan-jangan
belum beres dari Dukcapil. Ya, mungkin Jadi dipastikan dulu Dukcapilnya tuh Dukcapilnya sudah update, selesai iya. karena data BPJS Kesehatan itu menarik dari data Dukcapil yang online ya. kita padankan datanya dengan Dukcapil. Jadi seharusnya sih sebelum kok 2 bulan ya, aduh. lama banget Kak. Kakak daftar di mana Kak? Bukan jadi ketenaga kerja. Oke lanjut. Mamihnya Kinan dan Kanaya. Kak, BPJS KIS anakku udah nggak aktif. Terus kok sekarang jadi aktif, itu bisa dipakai Kakak? Kalau aktif? Harusnya kalau aktif ya bisa. Jadi nanti untuk Mami boleh cek dulu status kepesertaannya anak-anaknya Mami itu terdaftarnya sebagai peserta apa. Mungkin tanggung pemerintah ya. bisa Boleh jadi. cek dulu di aplikasi Mobile JKN ya. Jadi kalau statusnya aktif silahkan langsung boleh digunakan ya. Oke lanjut, ada dari Mami lagi tapi ini dari Bunda Mama.si kembar. Oke. Kak, suamiku lupa sandi, lupa email, lupa nomor akun JKN-nya. Wah, Wah, yang penting suaminya tidak lupa lupa pulang sama ya. Bunda, iya. Sedangkan chat Pandawa error terus Kak. Gimana tuh Kak Riri? Lupa sandi, lupa email, lupa berarti ini mobile JKN-nya yang tidak login ya. Iya. Pandawanya errornya pas kapan? Errornya, Kak? errornya Coba gimana? dicoba. Bisa mungkin dicoba lagi sore ini ya Kak. Siapa tahu udah bisa. Ya soalnya kan Pandawa itu 24 jam. Iya. Jadi kalau semisal memang ternyata nomor handphonenya atau emailnya sudah tidak aktif, artinya kan tidak bisa reset password. Iya betul. Nah, berarti harus dilakukan perubahan dulu, disesuaikan dulu nomor handphone dan emailnya. Bisa lewat Pandawa. Kalau error mungkin jaringan. Iya. Karena sampai saat ini kayaknya tadi tidak ada Masih pelaporan. bisa ya? Iya, tidak ada Oke, pelaporan lanjut. terkait Pandawa. Dicoba lagi ya. Mungkin Bunda. jaringan, Bun. Iya, coba lagi Bun. Lanjut dari Kakak Wilda. Pindah ke yang gratis, tunggakan wajib dibayar enggak? Wajib. Iya, wajib. Jadi silahkan kalau semisal untuk beralih ke pemerintah, untuk peralihannya itu kan tergantungnya kebijakan pemerintah setempat. Nah, tetapi kalau untuk tunggakan itu akan melekat terus. Jadi itu wajib dibayarkan. Bayarkan. Boleh direhab saja Kak Wilda kalau semisal tunggakannya di atas 4 Iya, bulan. ini 4 dari bulan ke atas. ada dari Kakak Ismi Momirai. Kak, anakku usia 4 bulan, belum daftar BPJS. Nanti kalau didaftarin bayarnya dari 0 bulan atau enggak? Jadi Iya. gini, Moms. Kalau udah 4 bulan berarti itu termasuk bayi baru lahir ya, Kak Riri. Jadi untuk bayi baru lahir itu ketika didaftarkan iurannya akan terbaca sejak bulan tahun kelahiran. Jadi bukan kemungkinan sih, pasti nanti kalau Mom Ray daftarkan anaknya akan terbaca itu iurannya 4 bulan dari bulan kelahiran anaknya gitu. Ya, semangat Mom. Kita cari komen-komen yang lain dulu ya Kak Riri. Ya, Kaget, maaf ya. Mau. Aduh, banyak sekali iklannya ini guys. Iya guys, kita cari dulu banyak komen-komen ini yang spam. Nah, ini apa ini? Dari Kakak Lizzy tadi. Kak, tadi yang pindah kelas tuh caranya di administrasi terus pilih apa lagi? Di Pandawa kan? Oh, Pandawa Iya. administrasi ya. Coba kita simulasi dulu. Bentar ya, kita simulasi dulu. Sebenarnya itu ada pilihannya sih, bisa dipilih apa aja. Tinggal Bentar, jangan sampai di Pandawa sih tidak bisa bekas. Tapi kemana sih? Bukannya bisa. awas ya karir ya. Nggak Saya- punya mobil JKN ya Kak Lizzy? Coba download Mobile JKN aja Kak. Siapa tahu di Mobile JKN bisa juga. Coba lanjut dulu. Pemutihan BPJS masih ada nggak Kak? Nggak ada ya Kakak. Pemutihan tuh nggak ada. Jadi untuk tunggakan iuran itu masih tetap jadi kewajiban peserta JKN yang menunggak. Untuk pemutihan itu kami belum ada keputusan bagaimana dari pusat. Jadi sambil menunggu info resmi dari pusat silahkan dilunasi dulu ya Kak tunggakannya. Dan untuk informasi resmi itu bisa diperoleh di sosial media @mobiljkn_ri BPJS Kesehatan _ri. Kenapa @mobiljkn_ri saya lihat ini? Kenapa? Minum. Maaf, maksudnya @BPJS Kesehatan_ri. Oke, Nah, aman. tadi Kakak Lizzy ini simulasinya Nih. bisa nggak Kak? Jadi Kak Lizzy pastikan sudah chat admin Pandawa. Jadi nanti chatnya misalnya nih
selamat siang atau Atau selamat sore, sore ya. malam. Kemudian kan nanti dikasih pilihan nih, ada 3. Ini kan ada 3 ya. Administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, pilih administrasi. Habis itu nanti otomatis akan ada pesan balasan mengirimkan link. Nah, ini linknya yang biru ini. Langsung diklik. Nah, nanti linknya akan memperlihatkan menu apa-apa saja yang Kalian butuhkan. Nah, di sini Mau ada kok perubahan kelas rawat. Oke. Jadi pilihnya perubahan kelas rawat ya. Setelah pencet linknya langsung pilih perubahan kelas rawat. Selanjutnya silahkan dibaca saja petunjuknya, kemudian diupload berkas yang diminta oleh Pandawanya. Aman ya, kita lanjut lagi dari Kakak Mela Sari. Kak, BPJS kesehatannya mandiri. Emang kalau meninggal itu BPJS-nya bisa dicairkan pakai duit gitu? Nggak bisa sayang. Mohon maaf Kak, untuk pencairan iuran itu nggak bisa di BPJS Kesehatan ya, karena kita sistemnya sharing Hibah. iuran. Iya. Jadi kita sistemnya gotong royong, Yang sehat membantu kemudian yang sakit. apa ya? Pada saat mendaftar sebagai peserta mandiri itu ada persetujuan peserta dan inform consent yang ditandatangani oleh peserta, di mana di situ ada persetujuan peserta bahwa segala bentuk iuran yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan merupakan hibah. Hibah di mana artinya tidak ada klaim ataupun pengembalian sekalipun mungkin tidak pernah mendapatkan jaminan layanan kesehatan ya. Karena teman-teman iuran yang teman-teman bayarkan, teman-teman yang sehat itu iurannya dibayarkan untuk peserta yang sakit. Jadi tidak ada ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut dari Kakak Ocha Pradana. Kak, status KIS aku aktif, cuman masih ditanggung pemerintah, belum pindah ke tanggungan kerja suami. Silahkan dilaporkan Kakak ya di Pandawa ke bisa. Pandawa bisa ya. Oh, Iya. online bisa ya. Bisa Kak? bisa, Oh, bisa. oke. Penambahan anggota keluarga. Oh iya ya. Mm-mm. Nah ini dari Kakak Nuril A. Mana? Kalau BPJS habis dipakai kontrol Kopoli dalam terus pakai ke Polimata, apa bisa pakai BPJS? So, jadi selama dia statusnya indikasi medis dan kemudian Ada ada rujukan sesuai dengan prosedur, ada rujukan dari FKTP, itu bisa. Jadi mungkin maksudnya Kakak Nuril ini mungkin takutnya karena dia ada poli interna, Iya, ada juga poli mata, Polimata. takutnya tidak bisa digunakan. Nah, jadi selama itu sesuai indikasi medis silahkan bisa, sekalipun mungkin ada peserta yang memiliki apa ya istilahnya riwayat penyakit Iya. lebih dari 1. Silakan. Bisa kan? Bisa. Sesuai indikasi medis. Ini dari KKN ya, bukan KKN di KKN. Desa Penari. Kak, kalau bayar BPJS yang nunggak dari Agustus 2025 sampai bulan ini dan sekalian mau bayar buat bulan Feb, apa bisa aktif? Bisa. Bisa ya Kakak? Jadi untuk pembayaran tunggakan setelah dilakukan pelunasan itu status kepesertaannya langsung aktif ya Kak. Jadi silahkan. Kalau bayarnya bulan ini berarti yang terhitung itu Agustus sampai dengan Januari. Oh ini ada yang bertanya, kayaknya ini aduh mana hilang dia? Mana itu tadi? Ini aja deh, Kakak Tenti. Ngantuk ya Kak? Maklum guys, awal tahun. Begadang. Lanjut. Kak, mau bayar JKN belum terverifikasi menu, kekunci semua, itu bagaimana biar terverifikasi? Diklik itu kunci emotikan kunci-kuncinya Kak, Iya. gemboknya ya, diklik nanti itu ada pilihannya langsung Verifikasi, terus verifikasi pakai SMS, pastikan nomor handphonenya itu aktif, ada pulsa biasanya minimal 5.000. betul. Kalau semisal nomornya sudah tidak aktif, silakan diubah dulu Kak. Bisa lewat Pandawa. Oke, lanjut dari Kak Tiaya. Istri resign, terus BPJS-nya mau dipindah ke perusahaan suami. Itu harus nunggu nonaktif dulu. Ya, karena untuk penerima upah itu tidak bisa dialihkan segmennya ketika statusnya masih aktif. Masih aktif, ya. Kecuali mungkin ada surat resign yang diterbitkan oleh perusahaan, boleh langsung dilaporkan ke BPJS terdekat supaya ada dasar untuk dinonaktifkan. Tapi tidak apa-apa sih Kak, iya. Ditunggu nonaktif saja, soalnya kan kalau selama masih aktif bisa kok digunakan. Ya. Nah, ini dari Kakak Deanisa 07. Mana?
Kak, BPJS bayar bisa diberhentikan? Nggak bisa sayang. Caranya? Status kepesertaan untuk peserta PBPU atau pekerja mandiri itu di sistem dia terdaftarnya seumur hidup. Artinya tidak ada penonaktifan atas keinginan sendiri kecuali ada peralihan. Oke. Misalnya beralih ke PPI atau beralih ke tanggungan atau beralih ke penerima upah. Selain itu tidak bisa dinonaktifkan kecuali yang pertama, mohon maaf, pesertanya meninggal dunia atau yang bersangkutan sedang berada kerja atau menempuh pendidikan di luar negeri. Itu silahkan dilaporkan visa dan paspor yang masih berlaku ke BPJS untuk dinonaktifkan sementara selama berada di luar negeri. Betul. Selain itu tidak bisa ya Kak Bea Nisa. Kita lanjut lagi dari Ipin Bonsir. Mau tanya, pasien berobat harus selisih 8 hari dari berobat yang pertama, itu peraturan dari BPJS atau apa nih? Atau Info dari mana Kak Ipin Bonsir? Kalau untuk ketentuan berobat itu BPJS Kesehatan tidak ada kewenangan untuk menentukan berapa lama pasiennya itu bisa berobat. Jadi yang mengetahui kondisi pasiennya adalah dokter. Apa sih DPJP ya, istilahnya, dokter penanggung jawab pasien. Jadi selama kalau semisal dokternya sudah menyatakan bisa pulang, artinya mungkin pasiennya sudah sehat atau mungkin bisa lanjut berobat, rawat jalan di poli. Jadi tidak ada ketentuan dari BPJS ya teman-teman terkait batas rawat inap atau batas berobat. Itu. Jadi silahkan selama sesuai ketentuan indikasi medis itu bisa digunakan. Mungkin informasinya atau mungkin info dari petugas Vaskes mungkin atau teman-teman yang kurang istilahnya miskomunikasi ya, adalah pokoknya. Tapi kita nggak boleh menjawab seperti itu ya, karena kita harus bertransparansi. Ini dari kakak Catherine. Kak, aku mau login nggak bisa karena lebih dari 2 akun yang login. Gimana? Nggak bisa. Berarti sudah di atas 3 nik itu Kak. Kalau sudah ada mungkin sudah 3 akun yang terregistrasi nik yang terregistrasi di handphonenya. Solusinya registrasi di device lain. Iya. Jadi karena satu device itu bisa maksimal hanya 3 akun ya Karim ya. Betul. Kok saltok sih ya. Oke. Saya carikan dulu lagi pertanyaan yang agak jarang ditanyakan. Karena rata-rata bertanya soal peralihan ke pemerintah, tanggungan yang gratis. Atau misal tanya, Dewi asli mana? Saya asli. Dewi sudah makan belum? Belum. Soalnya kita ini tuh mandiri ke KIS gimana? Kakak bakal ada BPJS pemutihan nggak kakak? Masih menunggu info resmi ya Sobat JKN. Sampai sekarang itu belum ada terkait pemutihan. Jadi ditunggu saja infonya di media sosial Instagram resmi BPJS Kesehatan. Mana kak? Ternyata suami sama anakku PBPU daerah. Dari Mom and Baby Ariska. Wah, ini yang join banyak yang mom ya. Hai Mom. Jadi Kak, aku penerima BPJS PBJK. Ternyata suami sama anakku PBPU daerah. Apa harus bayar? Berarti ini untuk istrinya atau mom itu penerima dari pusat. Pemerintah pusat. Ya, kalau untuk suami dan anak berarti pemerintah daerah. Selama statusnya aktif itu tidak dibayar ya moms. Soalnya itu yang tanggung adalah pemerintah. Jadi pemerintah daerah ataupun pusat itu ketentuannya dia sama, hak kelasnya sama-sama dibayarkan oleh pemerintah. Jadi it's okay. It will be fine. Yes. Apa sih ya Allah? Terus lanjut dari kakak Dapur Niscala. Kakak mindahin BPJS KIS dari Sumbar ke Pekanbaru gimana? BPJS KIS Pekanbaru di mana? Riau ya? Ih, sotakku deh. Sumbar, Sumatera Barat ke Pekanbaru. Oh, itu Sumbar. Gimana? Tadi bacanya Sumbar, Sumatera Barat. Kalau BPJS
BPJS KIS itu sebenarnya kan kartunya ya. Jadi mungkin ini maksudnya Kak Dapur Misca dia tanggungan pemerintah Iya, ya. tanggung pemerintah. Dicek dulu Kak, ini PBI-nya ditanggung oleh siapa? Pemda kah atau pusat? Kalau pusat silahkan langsung dipindahkan saja melalui aplikasi mobile JKN boleh, Pandawa juga boleh. Tapi kalau semisal tanggungan Pemda sebelumnya dari Sumbar, otomatis itu tidak bisa. Jadi melapor dulu ke Pekanbaru kalau semisal mau diaktifkan kembali sebagai tanggungan pemerintah di Pekanbaru. Ya, oke, ada lagi Mbak Dewi? Lanjut. Nya ini kalau lucu ya namanya. Wah, terima kasih. Kak Sri Musfika. Kalau istri baru ditambah ke BPJS suami. salah. Kalau istri baru ditambah ke BPJS suami, apa sudah bisa digunakan untuk periksa Kak? Kan enggak enak ya bacanya kalau istri baru ditambahkan Maaf ya Kaknya ini. lip tanda baca. Iya, nah, lanjut Kak Riri. Jadi kalau untuk penambahan anggota keluarga berarti ya. Ini kalau kalau semisal aktif atau tidak, kalau suaminya penerima upah itu langsung aktif ya. Tapi kalau semisal suaminya mandiri atau PBPU, berarti melihat dulu dari kapan nonaktifnya ini istrinya. Jadi nanti nih kakaknya dicek dulu Kak, suaminya terdaftar sebagai peserta apa. Oke, Lanjut. sudah adakah pasangan? berpasangan. Apa lagi? Janji pokok. Janji kokoh, bukan janji koko. Oh, nggak bisa nggak berarti. Iya. Kebetulan Dewi lagi kosong. Kak Riri juga. Saya juga. Tapi kita bertanya soal BPJS aja. Oke, lanjut. Nah, ini dari Kakak Cici 08. Kak, gimana cara keluar dari nomor kakak setelah menikah dengan dan punya nomor kakak yang baru? Dilapor sayang. Dilaporkan ya ke kantor Bisa Pandawa. Bisa Pandawa. Ini pengurangan anggota keluarga, nanti pilih pembaharuan kartu keluarga. Betul. Banyak sekali. Yang lain daripada yang lain dong. Iya, kita cari dulu. Ini apa? Azkia. Kak, dulu anakku lahir, daftarin di RS, tapi data belum keubah. Sekarang umur 3,5 tahun, apa harus bayar mulai dari dia lahir? 3,5 tahun. Oh ya, 3,5 tahun. Ya Allah, Mom, ngapain aja? Iya, Mom. 3 tahun gak dilaporin itu aktenya. Jadi Berarti kalau semisal dari komennya ini anakku lahir didaftarin, artinya sempat didaftarin kan? bayi nyonya. Nah, bisa jadi mungkin ini statusnya sekarang nonaktif karena data bermasalah, karena terlalu lama terdaftar sebagai bayi. Iya. Jadi silahkan Kakak Azkia dilaporkan dulu akta kelahirannya ke BPJS terdekat. Bisa jadi mungkin kalau status bayinya nonaktif karena data bermasalah, itu akan dilakukan yang namanya rekonsiliasi penambahan iuran. Jadi maka iurannya akan dimunculkan dari sejak kapan dia dinonaktifkan. Oke, jangan lama-lama dong dilapor. Iya, nanti Kasihan. jadi nonaktif terus mau dipakai malah ini, Moms. 3 tahun, ngapain Moms? Oke, Moms, kita lanjut. Anissa Fitri. Kak, kalau ada tunggakan 10 juta terus mau ke BPJS pemerintah? Mungkin ini kelas 1. Iya. Dan mungkin banyak anggota keluarganya. Bisa jadi. Kalau untuk beralih ke pemerintah, silahkan dicoba dulu usulkan ke pemerintah setempat Kak Ani ya. Nanti setelah pengusulan dicoba daftar rehab. Kan itu 10 juta lumayan ya. Iya. Direhab dulu di mobile JKN. 10 juta bisa beli apa ya? Bisa beli apa? Bisa beli kamu. Enggak dong. Info pemutihan BPJS Kak, belum ada Belum ada sayang. sayang. Kita masih menunggu dari pusat ya, belum ada pernyataan resmi. Kak, kenapa BPJS pemerintah pertanyaan lagi. Kenapa BPJS pemerintahku tiba-tiba nggak aktif? Kalau dibenerin ke desa dulu apa langsung ke kantor BPJS? Aduh, ini orang-orang kenapa pilek kan? Kanan kiri depan belakang semuanya bersin. Efek tahun baru Kak Riri.
Lanjut. Ini kenapa tiba-tiba tidak aktif? Kalau untuk tanggungan pemerintah yang tidak aktif artinya berarti ada usulan dari pemerintah setempat. Nah, terkait itu kebijakan dari pemerintah setempat ya, teman-teman. Kemudian diaktifkan, silahkan diaktifkannya kembali, itu bukan ke kantor BPJS ya, silahkan ke pemerintah setempat, yaitu mungkin kelurahan, kantor desa, kantor dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Ini ada kakak setoran 5. Boleh di up dulu kak komen awalnya, soalnya ini ketutup padahal tiap bulan gajian dipotong P3K. Ini saya penasaran lanjutannya kenapa ini, atau digabung saja kalau ini. Iya, tidak usah dapat kak ininya satu-satu. Iya, karena ini banyak yang komen. Oh Itu tadi kak, punyaku baru tak cek di Moba JKN, tapi kenapa malah merah tulisannya masa berlaku habis. P3K ya? Iya, Awal tahun. Oh, Diperpanjang dulu kak. maaf. kenapa? Saya merasa mungkin dia adalah laki-laki. Oke. Diperpanjang dulu. Biasanya sih memang karena untuk P3K ini adalah awalnya kan dulu tuh P3K belum ada dia masih hitungan kontrak di aplikasi. Jadi untuk P3K biasanya memang di awal tahun ada beberapa yang nonaktif. Silahkan langsung dilapor saja SK-nya kak ke BPJS terdekat untuk langsung diaktifkan kembali ya. Oke. Kita cari lagi yang agak fresh pertanyaannya. Pemerintah ya semua. Ini apa? Dilan. Kak, papa aku PNS, terus aku udah nonaktif untuk BPJS-nya. Apa perlu masih ngurus ke BPJS lagi? Dicek udah nggak aktif. Kak Dila sekarang usianya berapa tahun? Kalau di atas 21 berarti memang akan nonaktif. Terus kalau Kak Dila lanjut kuliah, silahkan itu bisa diperpanjang masa aktifnya untuk ikut ketanggungan orang tua dengan melaporkan keterangan aktif kuliah atau bukti pembayaran UKT-nya yang belum lewat 6 bulan ke BPJS. Kalau tidak lanjut kuliah, boleh didaftarkan sebagai peserta mandiri. Pendaftarannya bisa lewat Pandawa atau ke BPJS terdekat. Oke, sayang. Oke, lanjut kakak Sri Wulandari. Bagaimana kak kalau satu kakak tapi tidak masuk ke aplikasi? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang paling bisa terjadi adalah karena beda jenis kepesertaan. Oke, ini sama pertanyaannya dengan kakak Tafia ya. Kak, akun saya kok tidak ada anggota keluarganya? Nah, Kak Tafia dan Kak Sri Wulandari. Jadi yang pertama bisa jadi dengan anggota keluarga yang lain. Lewat lagi dia. Numpang eksis ya Bu ya? Enggak, jawab minggu depan Indah yang online. Sepertinya dia mau. Dia mungkin marah karena kita ganti. Ada fansnya ini menunggu. Kira dia mau didorong ini kaget. Oke, lanjut Kak Riri. Ini. Lanjut. Nah, jadi untuk Kak Sri Wulandari dan Kak Devi Indri. Jadi bisa jadi jenis kepesertaan dengan bukan Kak Devi Indri. Ada tadi pokoknya. Yang tadi. Jadi bisa jadi jenis kepesertaannya berbeda. Semisal yang pertama sama-sama tanggungan pemerintah tapi beda. Yang satunya pemerintah pusat, satunya pemerintah daerah. Itu tidak bisa memang. Kemudian mungkin suami istri bekerja, sama-sama bekerja penerima upah, entah sama-sama PNS atau mungkin satunya pegawai swasta. Nah, itu mohon maaf tidak bisa juga digabung karena sesuai dengan ketentuan penerima upah, jaminan kesehatannya itu tidak ada saling menanggung, tetapi menanggung diri sendiri. Jadi sebenarnya untuk lebih jelasnya, kalau mau make sure, boleh mungkin make sure. Boleh ke kantor BPJS terdekat untuk lebih memastikan. Kalau memang tidak bisa digabung, solusinya silahkan dibuatkan akun lain. Boleh di HP yang sama maksimal 3 nick yang regis, atau boleh di handphone lain kalau misalnya masing-masing punya handphone ya. Oke, lanjut Kakak Arham Netik. Kak, cara cetak BPJS baik gimana? Aku udah cetak di JKN, BPJS-nya aktif. Berarti udah dicetak gitu kan? Iya, terus atau mungkin maksudnya ini bayi nyonya ya? Iya. Mungkin dia dikasih kartu bayi dari BPJS. Nah, jadi kalau yang diberikan itu cuma kartu sementara ya Kak. Jadi itu berlaku hanya 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan, dilapor dulu akte kelahirannya ke BPJS untuk diubah identitas namanya.
Kalau sudah berubah, itu sudah tidak ada pencetakan kartu yang seperti dulu itu apa sih, kartu KIS itu sudah tidak ada. Boleh gunakan kartu identitas anaknya yang terbit dari Dukcapil atau kartu digital di aplikasi mobile JKN. Oke, ini ada pertanyaan menarik Kak Riri dari Kakak Sela. Kak, bisakah mengaktifkan BPJS Mandiri tapi surat pengalaman kerjanya belum ada? Menarik. Tidak perlu surat keterangan kerja Kak, karena kita cuma mau Ya, terdaftar jaminan kesehatan ya, Daji. kalau Mandiri itu cukup sediakan identitas, NIK, KTP, KK, buku rekening, itu saja. Oke, simple ya. Nah, ini dari Kakak Aidil Fauzi. Kak, kalau pisah kakak itu prosesnya berapa hari? Di hari yang Di hari yang sama Kak, cuman kalau untuk pisah kakak, maksudnya kakaknya yang dipisahkan harus di ke Dukcapil dulu. Dukcapil. Kalau untuk pemisahan kakak di data BPJS Kesehatan itu 1 hari Kak. Iya, langsung Udah sampai jadi. 1 jam. Diproses langsung selesai. Cuman pastikan dulu kakaknya sudah berubah. Betul. Oh, Kak Riri ini sudah jam 4, jadi sepertinya kita mau pamit-pamit undur diri. Kapan lagi Dewi live-nya? Kita live Senin Kak, Senin depan. Kenapa Jadi- Senin? Senin kami. Jangan gitu dong Dewi. Iya, soalnya maaf. kita mulai hari Jumat. Kok mulai belajar di Senin? Dan. Jadi sobat JKN, karena sekarang sudah jam 4, jadi jadwalnya sudah selesai. Kita mau pamit undur diri dari hadapan sobat JKN Iya. semua. Tapi jangan khawatir karena kita akan live on air terus tiap hari Kamis pukul 15.30 Wita. Dicatat ya Wita. Karena kita di Parepare. Terus ini gimana ini Kak Dewi? Nah, sama buat pertanyaan-pertanyaan sobat ini? JKN yang kira pertanyaannya mungkin merasa belum terjawab tadi karena terskip atau lain sebagainya, boleh silakan di DM saja ya di akun TikTok ini, bisa juga di akun Instagramnya @bpjskesehatan_ri. Tapi bisa juga di sini aja biar lebih fast respon. Iya. Jadi buat sobat JKN yang ketinggalan, jangan lupa join lagi di Kamis depan pukul 15.30 Wita, dan jangan lupa follow kami. See you next week. Tidak. Bye. Bye. Selamat tahun baru, Happy New Year. Ada pantun dari Dewi, silakan Dewi. Apa? Pantun. Kak Riri mau. Nggak ada. Burung parkit terbang ke selatan. Jangan tunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan. Ada Aura Kasih, ada Lisa Maria. Cakep. Terima kasih 2025. Dadah. Sampai jumpa di Kamis depan ya sobat JKN. Kenapa kan Senin terus disebut? Coba cokot tuh cakep. Makasih Baco Kutu. Apa itu?